Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini yang ramai adalah tentang larangan ekspor migor dan bahan bakunya serta kunjungan atau belusukannya Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo ke Ancol meninjau progres pembangunan sirkuit Formula E. Maka catatan saya berjudul Larangan Ekspor Migor dan Belusukan ke Sirkuit Formula E, Politik Kerakyatan Jokowi. Begini. Sahabat, ada dua hal yang menarik baru-baru ini. Pertama, larangan ekspor migor yang jelas ini shock terapi ala Presiden Joko Widodo yang telah sangat efektif menggiring semua pemain sawit berembuk bersama aparatus negara untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dalam hal ini minyak goreng, dengan harga yang wajar. Yang kedua, Presiden Jokowi belusukan ke Ancol untuk melihat langsung sampai di mana proses pembangunan sirkuit yang rencananya diperuntukkan untuk balapan internasional mobil listrik Formula E. Nah, pembelajaran dari belusukan Pak Jokowi adalah bahwa uang rakyat yang telah banyak dihabiskan untuk persiapan perhelatan Formula E ini tidak boleh sia-sia. Proyek infrastruktur, yaitu sektor real yang sedang dibangun ini memakai uang rakyat. Maka jangan sampai mangkrak seperti Candi Hambalang. Sayangnya masih banyak pihak dengan motifnya masing-masing tentunya, yang kerap mencampur adukan kerja politik kerakyatan Presiden Joko Widodo dengan persoalan hukum. Ini ranahnya yudikatif, maupun mengacaukannya dengan proses politik di parlemen. Ini ranah legislatif. Persoalan hukum itu soal OTT kejaksaan terhadap mafia minyak goreng dan proses penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek Formula E tetap berjalan. Begitu pula proses politik di parlemen, yaitu usulan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta. Sejak dulu, bukankah Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif selalu menyatakan bahwa ia tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Lantaran itu sudah ranahnya yudikatif. Ingat saja kasus Ahok dulu, kemudian kasusnya Juliari Peter Batubara, menterinya sendiri yang diproses hukum, kasus Edi Prabowo, mantan menteri KKP, yang juga di OTT oleh KPK. Pak Jokowi tidak mencampurinya. Sementara proses interpelasi itu adanya di ranah legislatif atau parlemen. Sahabat, kita meyakini Presiden Joko Widodo tetap menghormati pemisahan atau pembagian kekuasaan ala trias politika, semata-mata demi mencegah terjadinya kolusi yang menjurus pada korupsi yang absolut. Ingat, Lord Acton pernah bilang, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup memang, maka kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Karena itulah penyelenggaraan administrasi negara dibagi kekuasaannya menjadi 3 ranah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, supaya terjadi check and balances, perimbangan kekuasaan, saling kontrol, saling periksa. Komunikasi politik ala Presiden Joko Widodo pun rupanya mesti dibaca dengan ekstra teliti. Ambil contoh soal pengumuman larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng kemarin itu, serta kerja belusukannya ke Ancol. Keduanya adalah kecerdikan komunikasi politik khas Presiden Joko Widodo. Soal pelarangan ekspor, istilah bahan baku minyak goreng yang dikatakan Presiden Joko Widodo adalah istilah yang semestinya dicermati baik-baik. Lantaran dalam proses produksi minyak goreng itu ada beberapa tahapannya, dari semenjak tandan buah segar atau TBS itu dipanen dan diproses jadi crude palm oil atau CPO. Untuk kemudian CPO ini dikirim ke pabrik rafinasi atau refinery. Di pabrik rafinasi itu prosesnya harus melewati beberapa tahapan lagi sebelum jadi minyak goreng yang siap digoreng oleh emak-emak di komplek. Dan setiap tahapan proses rupanya adalah bahan baku bagi proses selanjutnya. Wah, jadi yang mana yang disebut bahan baku nih? Kata akhirnya CPO dilarang. Ini cerdas juga ya. Nah, jadi yang mana yang dimaksud Presiden Jokowi dengan bahan baku minyak goreng? Ini masih terbuka untuk ditentukan kemudian, tergantung kepatuhan semua pihak terhadap pemenuhan kebutuhan domestik dengan harga wajar. Ini mantap sekali. Dan jangan lagi ada yang nakal dengan bermain gila di proses persetujuan ekspor atau PE Kementerian Perdagangan. Proses hukum di kejaksaan masih terus berjalan. Kemudian komunikasi politik Presiden Joko Widodo pasca muter-muter di sirkuit Ancol yang disopiri oleh Gubernur Anies. Katanya begini dalam keterangan pers,
sesaat setelah muter-muter itu tadi. Hari ini ke Ancol ngapain gitu? Ya saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk apa, untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok, dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Pak, ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi seperti itu? Nih, izin Pak Presiden. Ya, Pak Jokowi ingin memastikan sahabat infrastruktur sirkuit jangan sampai mangkrak, dan diharapkan kita bisa melihat balapannya nanti di awal Juni. Syukur-syukur jika penyelenggaraannya pun terlaksana dengan tidak memalukan muka Indonesia di depan publik internasional. Semoga ya, kita doakan. Sekali lagi, sahabat, belusukannya Pak Jokowi ke Ancol ini tidak ada hubungannya dengan proses hukum mengenai proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Itu tetap berjalan. Juga tak ada kaitannya dengan proses politik dalam hal hak interpelasi, hak bertanya dari parlemen yang tengah diupayakan oleh fraksi PSI dan PDIP di Parlemen Jakarta. Ini semata-mata demi memperoleh kejelasan tentang pertanggungjawaban publik soal penggunaan uang rakyat. Jadi, dua kerja Presiden Joko Widodo baru-baru ini, larangan ekspor migor dan kunjungan ke Ancol, semata adalah demi mengejawantahkan substansi dari politik kerakyatan, yaitu semua proyek yang dibiayai APBN atau APBD, yaitu uang rakyat, adalah demi kepentingan rakyat dan tidak boleh sia-sia. Ini tidak ada relevansinya dengan mendukung si Polan atau merestui proyek si Bedul dan sebagainya. Ya ayo kerja. Begitu seperti selalu pesan dari Pak Jokowi. Demikian catatan ringkas tentang larangan ekspor migor dan belusukan ke sirkuit Formula E, politik kerakyatan Jokowi. Semoga menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.